Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Setiawan Novianto Merpaung. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan rangkuman materi pertemuan 6 tentang kedisiplinan dan pertemuan 7 tentang kepemimpinan. Kedua materi ini sangat penting dalam organisasi karena disiplin menjadi dasar terciptanya kinerja yang baik. Dan kepemimpinan berperan dalam mengarahkan dan mempengaruhi anggota organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Oke, langsung saja kita mulai ke slide selanjutnya. Nah, pertama, kedisiplinan. Disiplin kerja merupakan alat yang digunakan manajer untuk membangun kesadaran dan kepatuhan karyawan terhadap peraturan organisasi. Disiplin yang baik tidak hanya bergantung pada aturan, tapi juga membutuhkan pengawasan yang efektif dan kerjasama dari seluruh pihak. Disiplin dapat muncul karena kesadaran diri maupun karena adanya kontrol dari pimpinan. Yang pasti, tujuan utamanya disiplin itu bukan untuk menghukum, melainkan untuk menjaga keteraturan dan memastikan seluruh anggota organisasi menjalankan aturan yang telah disepakati bersama. Nah, next. Tujuan disiplin kerja. Tujuan utama disiplin kerja adalah memastikan perilaku pegawai sesuai dengan aturan organisasi dan menciptakan hubungan kerja yang harmonis. Jika disiplin diterapkan dengan benar, maka kinerja organisasi akan meningkat dan konflik dapat diminimalkan. Sebaliknya, penerapan disiplin yang tidak tepat dapat menyebabkan turunnya semangat kerja, munculnya kemarahan dan ketidakpuasan, dan juga menurunkan loyalitas dari pegawai. Selanjutnya, elemen dasar proses pendisiplinan. Dalam proses pendisiplinan itu terdapat 3 elemen dasar. Yang pertama, pendisiplinan harus dilakukan oleh pihak yang berwenang. Yang kedua, aturan yang diterapkan harus logis, jelas, dan dipahami oleh seluruh pegawai. Yang ketiga, pimpinan harus bertindak secara adil dan tidak mengambil keputusan secara tergesa-gesa. Ketiga elemen ini diperlukan agar tindakan disiplin dapat diterima dan dianggap adil oleh seluruh anggota. Next. Indikator dan unsur penegakan disiplin. Menurut Malayu, tingkat disiplin dapat diukur melalui beberapa indikator, yaitu tingkat absensi, keterlambatan kerja, tingkat keluar masuk pegawai, frekuensi kesalahan kerja, dan terjadinya pemogokan. Untuk menegakkan disiplin, diperlukan aturan yang jelas, sosialisasi aturan kepada pegawai secara berkala, penyelidikan yang objektif terhadap setiap kasus, serta tindakan yang tegas dan konsisten. Jadi, disiplin dapat diterapkan secara efektif dan adil jika diterapkan hal-hal tersebut tadi yang saya jelaskan. Next. Usaha menegakkan dan tindakan disiplinan. Organisasi dapat meningkatkan disiplin melalui penyusunan peraturan yang tegas, pengawasan yang memadai, dan hubungan kerja yang harmonis antara atasan dan bawahan. Dalam menghadapi pelanggaran, terdapat 2 pendekatan. Pendekatan positif yang dilakukan melalui pembinaan dan nasihat untuk perbaikan, dan pendekatan negatif yang dilakukan melalui pemberian sanksi sesuai dengan tingkat pelanggarannya. Selain itu, pendisiplinan harus dilakukan secara profesional, bersifat membangun, dilakukan oleh atasan langsung, dan tidak menimbulkan dendam setelah masalah selesai. Jadi clear semua di situ. Nah, kemudian kita masuk ke slide kepemimpinan. Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi. Menurut Stoner, kepemimpinan manajerial merupakan proses pemberian pengaruh terhadap kelompok kerja. Dalam organisasi besar, terdapat 3 tingkat kepemimpinan, yaitu top management yang menetapkan kebijakan strategis, middle management yang menerjemahkan kebijakan menjadi program kerja, dan operating management yang mengawasi pelaksanaan operasional sehari-hari. Selanjutnya, indikator dan studi kepemimpinan. Seorang pemimpin yang baik harus mampu memberikan arahan yang jelas, memahami situasi, memberikan penghargaan dan teguran secara tepat, memiliki kreativitas, serta membimbing bawahannya. Dalam kajian kepemimpinan terdapat 3 pendekatan utama, yaitu pendekatan sifat yang menekankan karakter bawaan, pendekatan perilaku yang menekankan tindakan dan pengalaman, serta pendekatan situasional yang menyesuaikan gaya kepemimpinan dengan kondisi yang dihadapi. Next. Tanggung jawab kepemimpinan. Seorang pemimpin memiliki tanggung jawab yang cukup luas, mulai dari menentukan tujuan yang realistis, menyediakan sumber daya yang dibutuhkan, menyampaikan harapan organisasi,
memberikan penghargaan yang layak, mendelegasikan wewenang, menghilangkan hambatan kerja, hingga melakukan evaluasi terhadap hasil pekerjaan. Dengan kata lain, pemimpin tidak hanya memberi perintah, tetapi juga bertanggung jawab menciptakan kondisi yang mendukung keberhasilan dari seluruh tim. Seperti itu. Next, konsep wewenang kepemimpinan. Ada dua konsep utama yang mengenai sumber wewenang seorang pemimpin. Pertama adalah top-down authority, yaitu kewenangan yang berasal dari atasan atau jabatan yang lebih tinggi. Yang kedua itu bottom-up authority, yaitu kewenangan yang muncul karena adanya penerimaan dan kepercayaan dari bawahan. Kedua konsep ini menunjukkan bahwa seorang pemimpin tidak hanya membutuhkan jabatan formal, tetapi juga kepercayaan dari orang-orang yang dipimpinnya. Next, gaya kepemimpinan. Menurut teori Patkul, terdapat 4 gaya kepemimpinan, yaitu direktif, sportif, partisipatif, dan orientasi prestasi. Gaya direktif itu cocok diperlukan saat memerlukan arah yang jelas. Kalau sportif, menekankan hubungan yang baik dengan bawahan. Gaya partisipatif melibatkan bawahan dalam pengambilan keputusan, sedangkan gaya orientasi prestasi berfokus pada pencapaian target masing-masing. Seorang pemimpin yang efektif mampu memiliki gaya kepemimpinan yang paling sesuai dengan kondisi organisasi dan karakter di bawahnya. Maaf. Penutup. Dari materi yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa disiplin dan kepemimpinan merupakan dua faktor yang saling berkaitan dalam keberhasilan organisasi. Disiplin menciptakan keteraturan dan kepatuhan, sedangkan kepemimpinan memberikan arah dan motivasi. Dengan kombinasi keduanya, organisasi dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien.